rame-rame tuh ya kan, dopo rame ya kan. Saking pedenya gua ya kan, gua udah ngebukanya, gua udah ngegelar aja. Dia nyabut begini senjatanya, pas dia dicabut begini kelewangnya ya kan, darah gua ngocot. Buset. Tembus ke sini ya. Dari sini? Iya. Tembus ke sini? Iya. Paru-paru gua kena. Aduh. Ya, ini yang bikin gue susah napas ya. Akhirnya dikasih infus gitu buat ngeluarin cairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini gue sedang bersilaturahmi kembali bersama salah satu senior dari STM Bonjer 5, yaitu adalah Bang Engkong nih. Oke, Bang Engkong, apa kabar Bang Engkong? Alhamdulillah baik. Sehat Bang Engkong ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Dimana kawan gue ini bisa dibilang merupakan satu dari sekian nama pion-pion di STM Bonjer 5 yang memiliki taring di eranya nih. Lalu sebetulnya bagaimanakah kisah perjalanan putih abu-abu dari Bang Engkong ini? Biar nggak kepo dan penasaran, langsung aja kita bedah tuntas di sini di CJ Channel. Makanya jangan di skip-skip biar paham sejarah nih. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, disapa dulu dong buat teman-teman CJ Channel nih, Kong. Halo semuanya. Bergabung kembali kepada channel CJ Channel ya kan. Dan semoga kabar kalian sehat-sehat saja selalu dan dalam keadaan baik. Keadaan baik. Luar biasa. Oke deh, Kong. Sekarang kesibukan lu apa nih, Kong? Kalau gue sih sekarang kesibukannya kerja ya di daerah Tomang. Udah lama kerja di situ, Kong? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Udah karyawan tetap? Ya, bisa dikatakan begitu. Insya Allah deh ya, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, tapi sekarang berarti gimana? Hubungan masih sendiri atau sudah berumah tangga nih, Kong, ente, Kong? Kalau misalkan saya sih masih lajang ya. Oh, masih lajang. Masih sendiri. Berarti buat ladies di CJ Channel masih ada peluang dong nih ya? Masih ada peluang. Masih ada peluang? Iya, masih ada peluang. Buat robot aku nih yang satu ini luar biasa. Oke deh. Nah, Kong, gue kepo banget nih, Kong, nih. Karena beberapa kali gue suka ngeliat cuitan dari teman-teman di CJ Channel buat menghadirkan lu nih. Iya. Sebetulnya memang ada apa sih, Kong, dengan nama Engkong sendiri, Kong? Nggak ada apa-apa sih, cuman mungkin di zamanan gua itu mungkin masih banyak yang namanya orang tawuran, ya kan, STM masih namanya nyari pamor. Ya lo buat gue sendiri sih, gue mendedikasikan diri gue seperti orang biasa aja. Cuman ya yang namanya kita di lingkup seperti itu kan kita mesti hati-hati juga. Benar. Sampai akhirnya mungkin banyak orang menilai lu lebih kali ya. Mungkin. Oke deh, ini gue makin penasaran nih, gue bakal kupas bedah kering nih, Kong, nih di sini nih, Kong, nih. Sekering-keringnya dah pokoknya dah. Nah, Kong, dulu lu masuk Bonjer tahun berapa dulu, Kong? Dulu masuk Bonjer tahun 2008 ya. Awal masuk? Awal masuk. Pertama gue sempet pengen masuk Kampung Jawa, SMKN 35. Kampung Jawa ya? Cuman karena gue gagal terus mencapai titik aman. Titik aman. Dan akhirnya gue terakhir kali ngambil jurusan perkayuan. Itu waktu itu masih pakai SMS ya untuk ranking itu. Oh iya, ranking betul. itu. Mungkin lu kena zona degradasi kali ya? Degradasi. Sampai akhirnya lu tersingkir. Iya, tersingkir gua. Jurusan terakhir apa milih di Perkayuan. Perkayuan kayaknya udah minimal banget itu ya? Minimal banget. Anjir, terkikis juga, Kong. Terkikis juga. Astagfirullah ya. Lantas, kenapa jadinya, Kong, lu akhirnya nyebur di Bonjer? Gua karena waktu itu ada abang-abangan gua, bukan di kakak kelas gue lah. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara masalah itu, dia udah seperti gue anggap saudara daging sendiri. Iya, dia orangnya
berani menghadapi semua masalah, jengkok, sama nggak pernah gentar menghadapi masalah. Buset, maju tak gentar, Maju tak membela gentar. yang nggak tahu deh yang bener yang mana. Siapa namanya Kong itu? Nama aslinya Henry Yuliardi, tapi beliau udah almarhum sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalkan nama panggilannya Ipai. 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 Ya Allah, Robi. Ya buat teman-teman, mari kita bantu kirimkan doa buat para senior dari senior lu Kong ya. Iya, Mudah-mudahan senior diterima amal ibadahnya di sisinya tuh. Amin. Oh, beliaulah yang memang ngerujuk lu buat ke Bonjer tuh. Iya benar. Lantas kok lu langsung dengan begitu aja mau sih Kong? Memang lu nggak lu filter dulu pada saat itu milih Bonjer? Ya karena waktu itu gue pengen ngambil kejuruan otomotif sih. Iya. Cinta otomotif lu? Otomotif nggak cinta, cuman ya mungkin dulu karena spekulasi orang tuh otomotif itu lebih gahar, Oh iya, lebih keren. apa gitu di jalan, iya. Tapi pada kenyataan sebetulnya otomotif yang udah lu jalanin sama kehidupan lu sekarang kepake apa kagak Kong? Nggak ada yang kepake, nggak ada yang kepake. Serius Kong? Iya beneran nggak ada yang Gimana kepake. nih? Geblek juga ya berarti. Ya namanya kita dulu kan mencoba-coba, tanpa berasumsi itu seperti apa jalannya. Betul. Kita nggak pernah yang namanya mau kejuruan seperti apa, ya kan. Yang penting itu kelihatannya eksis aja di jalan. Keren gitu ya, otomotif nih. Bener. Taunya mah susah juga coy, buset dah, luar biasa. Oke deh Kong. Lantas akhirnya setelah lu di Bonjer dapat tuh otomotif. Dapat di Bonjer. Alhamdulillah. Jurusan otomotif tapinya. Jurusan otomotif. Oke. Gimana tuh Kong? Seneng apa nggak ketika awal masuk di Bonjer perasaan lu? Yang pertama masa orientasi siswa ya, MOS ya. Betul. Iya, itu kan kita kayaknya untuk senior kelas 2 atau nggak kelas 3 ditumpu banget. Jadi kita kalau misalkan setiap pulang gitu mesti jalan dulu. Aktif ngebasis maksudnya nih. Iya ngebasis. Ngomong-ngomong basis, dulu lu masuknya basis mana sih Kong nih? Biar teman-teman juga paham nih sebetulnya nih titik koordinat lu di mana adanya. Kalau gua dulu basis Blok M ya. Oh, Bonjer Blok M. Bonjer Blok M. Kalau Bonjer Blok M berapa kodenya tuh Kong waktu itu Kong? 6092. 6092. Buset, kayak nomor inian. Simpati. 6092. Iya, karena kan pada waktu itu sebelum ada busway itu ada Kopaja jurusan 092. Itu bisa ke sekolah gua, terus bisa ke Blok M. Satu kali naik mobil doang tuh. Satu kali naik mobil doang. Buset, berarti ringan di ongkos lah ya. Ringan di ongkos. Tapi emang pernah ngongkos apa kagak lu? Sebenarnya kalau misalkan lagi ngebasis sih Ora bayar. bayar. Bondo nekat berarti. Oke deh Kong, ini makin seru banget nih. Lu di Blok M nih, memang perdana basis lu nih Blok M yang main gua kulik nih. Itu gimana Kong? Ketika memang di fase penataran, kehidupan Blok M seperti apa Kong? Yang lu rasain Kong? Pertama penataran di Dan Mogot. Di Dan Mogot. Dan Mogot. Ceritain Kong, kayak bagaimana Kong penataran lu Kong waktu itu Kong? Iya, bentrokin anak 3 kedoya. 3 kedoya. 3 kedoya. Derby lu tuh ya. Iya, dia gabungan juga sih sama anak Kampung Jawa, sama anak Kudut, Buset. ya sama anak Pluit. Aman ada anak pelitnya juga. Ada anak Pluit. Gua awal-awal mula waktu di Gang Macan dan Mogot pernah kena sama anak 12 Pluit. Lu pernah kena? Iya, Anjir. 12 Pluit kena gua kebagi pakai golok sisir. Astagfirullahaladzim. Tapi untungnya golok sisirnya tumpul sih, cuman teplek doang, kagak tebel. Di bagian mana Kong? Di bagian sini, kelihatan nggak? Oh, Iya. maaf. Berarti Iya. yang sebelah sini Kong? Iya, Ya? ini yang panjang nih. Coba Kong dikasih lihat nih Kong buat teman-teman nih Kong nih. Ini yang panjang. Astagfirullah. Oh ini Kong ya? Iya, Tapi ini. kayaknya ini Kong ya jahitannya nggak beraturan ya Kong? Apa gimana tuh Kong? Ya nggak beraturan sih, kloid juga. Kalau misalkan andai kata kita jahit begitu kan pasti ada yang kloid begitu. Betul. Iya. Lah itu lo sampai kena. Maksudnya lagi bagaimana nih dalam keadaan seperti apa lo bisa kena begitu Kong? Waktu gua ngincer lawan nih, Betul. ya lawan gua tanpa gua kira ngincer gua juga. Bukan yang gua incer. Iya, jadi pas gua sprint ya kan, tahu-tahu gua disilang. Anjir. Langsung disabet kepala gua. Tuh pas saat itu ya berdarah sih, robek.
Robek sini nih, ngampleh begini. Anjir. Iya, Kulit lu. ngampleh. Buset. Iya. Habis itu gue ditolong sih ke rumah sakit sih. Terus yang kedua ada di lengan gue. Di lengan. Kena lagi di hari yang sama apa gimana nih, Kong? Bukan, di sesi yang berbeda. Oh, di sesi yang berbeda, buset. Sama anak Paci Kokol. Sama anak Paci Kokol. Paci Kokol. Saya tahu kejadian ini, Kong. Sebelum lu lanjut ke situ, Kong, gua mau nanya dulu, Kong. Waktu pas lu kena dijidat itu, Kong. Iya. Itu lu lagi bengong apa memang lu duelin sama tuh golok babi apa bagaimana? Posisinya gue lagi bancakin dalam bahasa dulu ayamin ya, Sayurin. nyayurin ya, Dikecapin lah segala macam lah, Dikecapin pokoknya segala macam, dibumbuin dah berasa ya kan. Di barbekyuin Iya, iya, gue pas gue bumbuin begitu ya kan sama anak-anak ya kan, gue nggak dari samping gue langsung begini di atas ya, kena gue sini. Itu lu masih awal-awal tuh, Kong, kelas 1 apa gimana? Ya kelas 1. Awal-awal itu. Gue ya kelas 1 sempet dikucilkan juga sih. Iya, diremeh-remehin ya kan. Karena apa tuh, Kong, yang lu rasa lu diremehin gitu? Karena Ya, dari apa? karena tahu sendiri lah STM per basis gue nggak ada ya kan. Iya, basis gue ada cuman ya pada pulang. Tapi gue berpikir ya ngidupin lah basis sendiri lah ya kan. Blok M khususnya tuh. Khusus Blok M. Anjir. Gue pun setiap pulang aja gue nemenin basis manapun. Iya. Mau Cengkareng, mau Ciledug, Lah sementara lu siapa yang nemenin? Mabayaran. Gue kan karena waktu itu kan di backingin sama kakak kelas gua. Ya, yang almarhum Ipai. Oh, almarhum Ipa ya, betul. Iya, karena gua termotivasi dari dia juga. Dari beliau lah ya? Dari beliau. Oh, berarti kemanapun lu pergi, Ipai selalu nge-backupin lu tuh, ada terus dia? Iya, dan begitu pun juga gua. Betul. Tapi kalau misalkan andai kata gua nge-backupin dia, iya, berasa tuh jantung berdebar-debar. Emang kenapa, Pak? Kenapa, Kong? Ya serem lah. Di saat kita lagi fight to fight atau enggak lagi di lingkar U begitu. Ya pasti semua orang juga pasti Iya lah, mikir jiper, nyelamat. betul. Jiper. Cuman ya gue lama-kelamaan terbiasa juga. Oh, artinya bisa dibilang nih senior lu nih panutannya almarhum orang gokil juga lah ya dulunya lah ya. Gokil juga, gila. Anjir. Lebih gila daripada gue. Buset dah. Dia ya ampun. kalau dijulukinya Cencorong Barat. Cencorong Barat. Iya. Anjir. Dia kalau misalkan andai kata pegang senjata pakai tangan kidal mulu. Tajam juga berarti ya. Tajam. Kemudian tadi lu bilang artinya di basis Blok M lu cuman ngidupin berdua doang sama almarhum. Ya, dan akhirnya sih ada juga maksudnya bangsa 8-7 orang seangkatan sama gua ya kan. Ya akhirnya gue berpikir aja rumah deket dari sekolah ya kan, tinggal pulang, kagak malu diri lu, gua kata gitu. Nggak malu diri lu. Ya akhirnya gua motivasiin lah. Sekolah gua kan gua masuknya siang ya, sekitar jam 1-an begitu. Jadi jam 12 gue muter dulu ya kan, dari Selengseng ke Pelbak nongkrong dulu, baru muterin lagi lewat 85, naik mobil 85 ke sekolah Kebon Jeruk. Berarti lu lebih awal untuk ngalong-ngalong dulu tuh, Kong. Ngalong-ngalong dulu. Tujuannya ngapain? Nyari musuh atau ngapain pada saat itu, Kong? Biar eksis aja. Apa? Biar eksis aja. Eksis aja. Eksis aja. Nyari jajanan tambahan. Ya, bisa dikatakan begitu jajan tambahan. Tapi itu dulu ya, Kong ya? Dulu. Iya, benar. Karena mungkin saku minimalis tuh. Bakar kok rokoknya, Kong, Iya, biar gua rileks. juga nggak tahu sih apa yang dipikirkan dulu, tapi yang kalau misalkan andai kata gue pikir sekarang tuh ya udah baik-baik aja lah, sekolah yang benar ya kan. Betul. Kejarlah cita-citamu setinggi mungkin, jangan terhasut lah oleh sana sini karena apapun dari kamu kecil sampai besar sekarang ini ya orang tua kamu yang bener-bener peduli. Betul, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Kalau temen Itu mungkin cukup sekedar ya, misalkan ya ada batasannya ada lah. batasannya. Kalau keluarga kan memang lebih bener-bener betul. Wah, luar biasa memang nih. Sebuah kesaksian dan memang faktanya tuh. Kemudian ada momen apa, Kong, yang sampai nama engkong tuh jadi besar meledak di Bonjer era lu khusus tuh, Kong? Ya gue bertekad sama almarhum. Ya gerakin basis, majuin basis. Gue selalu tuh kalau misalkan di hari libur gue Sabtu Minggu bikin BR. Sabtu Minggu bikin BR? Buset aja. bikin kelewang, bikin golok babi, golok sisir. Berdua doang?
Apa Enggak. dengan teman-teman lo yang lain? Ada yang lain. Oh. Ahli itu dia pokoknya. Oh, ahli panteknya nih. Ahli panteknya. Buset, ahli pantek. Gue pokoknya selalu nyetok setas gitar. Paling gede berapa meter pernah lu buat, Kong? Kira-kira dulu sisir golok babi segini ada, semeteran lah. Semeteran. Jadi gue dulu waktu masukin, gue kan dulu waktu zaman STM memang modelnya jaket-jaket bombrong semua ya. Iya, betul. Bombrong semua. Tas-tas lempang. Ya BR taruh sini, ujungnya taruh tas. Begitu Ya, modelnya. jadi gagangnya di sini lah ya. Gagangnya di sini. Kemudian ada apa? Ada kejadian apa, Kong? Di situ yang nama lu tuh langsung mumbul deh, di awang-awang deh, gua bilang deh. Ya mungkin karena gue sering jalan pas gue kena juga, gue lebih dihargai. Lebih dihargai. Jadi kalau misalkan waktu angkatan gua misalkan kelas 2, kelas 1 sama kelas 2 minta pendapat gua, apalagi kan yang namanya kita jalan kan pasti ada biaya administrasi. Buset, emang kaya kok. Oh, biaya Administrasi itu kayak kolekan. Wah, Iya. diperhalus aja ya. Halus aja. Pukul rata. Iya. Goceng pertama aja. Tapi semua itu buat yang jalan-jalan juga sih. Oh. Iya, buat misalkan aus minum, beli pakai duit kolekan. Merokok, beli pakai duit kolekan. Begitu aja. Bukan dimakan pribadi ya. Bukan makan pribadi. Oke nih, Kong. Nih, tadi lu bilang lu pernah ada satu kejadian lagi memang ngebenturin Pak Cikokol tuh. Dan cerita itu booming tuh, Kong, kejadiannya, Kong. Memang bagaimana sih, Kong, kronologinya yang faktanya seperti apa, Kong? Kalau nggak salah kejadian itu pas di Gantung Cengkareng, jembatan gantung. Gue lagi nongkrong nih. Kayak lo udah berdua lagi ngobrol. Tuh anak-anak lagi pada nyantai dah, segala macem ya kan. Nggak di tempat gue juga. Udah ada bilang, rame-rame tuh ya kan. Dopo rame ya kan. Gue spontan, gue main nyeprin aja, gue maju ke depan. Buset. Iya, pas udah ngelewatin jembatan itu, gue maju terus ya kan, mereka turun. Iya, bikin lingkaran U U. Gue nggak sadar, tahu-tahu ya di belakang gue kagak ada, belum pada siap. Saking pedenya gue ya kan, gue udah ngebuka aja, gue udah ngegelar aja. Sendirian. Anjir. Ya udah segala macem kata-kata dah, mau di hutan mau di Jakarta ya kan, udah monyet lah segala macem lah, mati lah, mampus. Sama dari pihak mereka tuh. Dari pihak mereka ya kan, gue udah nengok, kata gue kagak ada yang ngikutin gue nih, ya kan. Tapi pikir gue ya, kalau misalkan nanti kata gue balik badan langsung lari, bakal abis, gue mampus. Buset. Iya, jadi gue tahan dulu. Ada nyabet, gue tepis ya kan. Ada yang pengen ini lagi, gue geser lagi ya kan. Ini yang ngenain gue mindik-mindik di patas, di samping patas. Iya, tahu-tahu pas dia nyabet gue, tak ya kan. Gue nggak terasa, kagak sakit sih, cuman ya gue ngeliat lah. Dia nyabut begini senjatanya, pas dia dicabut begini kelewangnya ya kan, darah gue ngocot. Buset. Ada di sini lengan gue bagiannya. Oh, berarti kena di bagian sini nih, Kong. Maaf nih ya, gue bukan ya. Ya Allah, Robi. Gue bukan nih. Oke. Bukan cerita ngarang-ngarang nih ya, Kong ya. Di bagian sini nih. Mana, Kong? Anjir. Ini tembus ke sini ya. Buset. Dari sini Iya. tembus ke sini. Iya. Anjir. Ini juga sebenarnya paru-paru gue kena. Aduh. Ya, ini yang bikin gue susah napas ya. Akhirnya dikasih infus gitu buat ngeluarin cairan. Pas dinyabet, ditarik ya kan, gue nyoba tahan. Tapi gue ngelari, gue mundur. Akhirnya ada yang nge-backup gue. Iya, orang dikata gue, mampus lu, mati lu. Nggak tahu dah, pandangan gue udah kayak pengen matiin orang aja. Aduh, emang bener-bener mau dipestain kali di situ. Dipestain ya. Aduh. Oh, jadi ya inilah nih cerita yang beredar bahwasanya pernah ada tragedi kalau nggak salah di jembatan gantung, lu yang kena itu ini di Kong ya kejadiannya, Kong ya. Iya, kalau misalkan versi mereka nggak tahu, tapi kalau misalkan yang gua rasa sih seperti itu. Kan lu tadi dia bilang dia berapa kali ngantem lu, Kong? Kalau lu inget, Kong. Dia sih 2 kali ngantem ya. Cuman pas 2 kali ngantem gue
coba ngindar begitu, nggak kena sih gua, nggak kena. Akhirnya gua ditarik, yang belakang maju nge-backup gua biar gua mundur dulu. Itu pun aja gua udah setengah sadar karena memang udah darah banyak banget. Nah, akhirnya gua ke rumah sakit Cengkareng, di mana ya? Pokoknya daerah Cengkareng dah, gua ke rumah sakit, dibawa pakai motor. Itu pun nggak sadar gua udah ngeplek, kagak pakai sendal, kagak pakai sepatu. Kuku gua kantem-antem, hancur dua. Apa kuku kaki? Ya kuku kaki. Buset, yang ngeboncengin juga agak sadar kali ya? Ya memang udah ditahan kaki gua, cuman gua udah hilang kesadaran juga. Betul. Iya, udah pikiran gua pada saat itu gua nyesel banget sih. Gua udah nyebut ya kan, gua udah ngomong kalau misalkan andai kata nih hari terakhir gua cuma satu harapan gua, impian gua ngucapin maaf sama orang tua gua. Ya Allah, Rabbi. Iya. Cuman ya kenapa ya? Gua memang maksudnya alhamdulillah sih selamat selama ini. Cuman ya kemungkinan yang gue pikirkan di dalam hidup gue ini pasti ada suatu tujuan yang harus gue kerjakan. Betul. Iya, gue nggak bisa yang namanya mengingat masa lalu selalu, ya kan. Gue harus bisa melihat ke depan, apa jalan yang harus gue kerjakan yang berguna untuk orang lain, apalagi untuk keluarga gue. Astagfirullahaladzim, luar biasa banget nih histori lu nih Kong nih. Gue juga sebenarnya urat saraf gue udah ada yang putus ya. Nih, gue ngomong pun aja bingsel. Iya, gue kagak rata. Nggak rata kan? Itu karena apa? Karena kejadian yang sama ini apa beda kejadian lagi? Ini kayaknya di pala gue. Oh, karena yang bagian ini? Iya. Pas gue di rumah sakit, ibu gue sadar. Kok senyumnya begitu, nyinggirnya begitu. Gue baru sadar, urat saraf gue udah ada yang putus. Oh, makanya berarti lu tadinya mah nggak seperti ini Kong ya? Artinya yang lu rasa dulunya nggak begitu ya? Iya. Aduh. Ya itulah tuh. Jadi buat teman-teman yang memang masih menjalani pendidikan maupun di STM dan lain sebagainya, jangan jadikan kisah ini sebagai acuan kalian untuk ditiru nih. Iya benar. Ini memang problem pelajar di kala itu tuh, mencari jati diri yang memang nggak tahu maknanya, sampai sekarang timbul penyesalan aja. Iya, memang dari sebuah kejadian itu penyesalan tuh belakangan. Sebagai kita yang muda yang baru, kita hanya bisa mencoba didoktrin orang, mengikuti kemauannya, seakan-akan tuh untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa kok. Kalau misalkan kalian yang masih belajarlah yang benar. Iya, jangan sering bolos atau nggak apa. Nanti menyesal deh di kemudian hari dah ya. Hari. Oke deh, jadi makanya buat penonton setia CJ Channel, obrolan bersama kawan gue Ngkong pada malam hari ini masih akan terus berlanjut. Tapi gue akan rehat sejenak buat nikmatin nih dorayaki buatan dari kebun jeruk. Maka jangan kemana-mana, tetap pantengin terus, stay tune di CJ Channel karena kita akan balik lagi di part selanjutnya. Pas gue cabut ke belakang ya kan, di KL gue pakai kelewang, jatuh gue. Pas gue gelepak begini, di belakang gue nggak ada siapa-siapa kecuali almarhum Ipai.